senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi umat manusia, menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Banyak istimewa yang ada pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita mau serius beribadah, maka kita harus berjanji bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir yang kita laksanakan. Dengan demikian kita akan memaksimalkan seluruh amal ibadah yang bisa dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, momen Ramadan ini juga sebagai tonggak sejarah dimulainya zona integritas wilayah luas muslim. Kenapa? Karena salah satu faktor utama di dalam membangun zona integritas itu adalah membangun kejujuran. Dalam bulan puasa, kejujuran itu bisa diperoleh. Oleh karena itu, pada bulan suci Ramadan ini ada 3 amal ibadah yang harus kita fokus melaksanakan. Yang pertama adalah puasa itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Saya kira ini adalah ayat pamungkas semua umat Islam abadi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa bukan sekedar kewajiban, tetapi puasa mengandung makna bahwa kita harus mencegah diri kita dari segala perbuatan tercela. Oleh karena itu, kita berkewajiban jangan sampai puasa kita batal. Karena batalnya puasa itu karena kita tidak sadar. Bisa jadi hari ini kita sudah menceritakan saudara-saudara kita di bulan ini. Bisa jadi hari ini kita sudah merasa sombong. Misalnya saya sebagai kepala balai merasa sombong terhadap jabatan saya. Itu bisa menggugurkan pahala puasa. Oleh karena itu, puasa harus dilaksanakan dengan niat yang tulus ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang berpuasa bahwa salah satu keistimewaan puasa itu adalah Allah sendiri yang akan membalas langsung. Kenapa? Karena yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa itu sudah meninggalkan keinginan hawa nafsunya. Nafsu duniawinya sudah ditinggalkan. Apa yang dilakukan? Bulan suci Ramadan seperti ngaji atau
bersedekah, dan seterusnya. Makanya orang-orang berpuasa itu dijanjikan. Yang pertama, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui satu pintu yang disebut dengan pintu Adaya. Nah ini disiapkan pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Yang kedua, sehari berpuasa dijauhkan 70 tahun dari neraka. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba yang berpuasa sehari dengan niat fisabilillah, yakni semata-mata menuju kepada ketaatan kepada Allah, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya karena puasanya tadi sejauh perjalanan 70 tahun dari neraka. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, keutamaan puasa bagi orang-orang yang berpuasa itu diampuni dosa-dosa terdahulu. Dan sebagai manusia, ya kita percaya bahwa selama itu ada saja dosa yang pernah kita lakukan. Sebagai suami berdosa kepada istrinya, atau sebagai anak berdosa kepada kedua orang tua, atau kita sebagai karyawan PT Surabaya berdosa kepada sesama karyawan. Oleh karena itu, kalau mau diampuni, maka berpuasa. Kemudian berikutnya adalah saat kita berpuasa tentunya kita satu dengan satu. Disitulah ada keberkahan di dalam pada satu. Saya dan malam Ikhwan, saya tidak sanggup coba minum air putih. Apakah ini minum air putih sudah masuk kategori satu? Baik, jangan sampai tidak masuk kategori. Jadi kalau mau amal jadi baik, kita makan nasi, buah-buahan dan seterusnya. Kecuali kalau tidak mampu membeli. Ayo, jadi ada keberkahan di dalam puasa. Kemudian berikutnya adalah senantiasa dalam kebaikan selama berbuka. Dan saat radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita berbuka itu harus disegerakan, dan sebaliknya kalau sahur. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu amalan yang pertama atau ibadah yang pertama itu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah bersedekah. Sejarah kita telah diatur dalam dalil baik Al-Quran maupun hadis. Dalil-dalil tersebut mendorong umat muslim untuk berbuat baik dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 267 yang ketiga. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan darimu untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kami infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tadi saya bersama Humas berdiskusi, kita itu kadang-kadang kalau bersedekah, saya akan dilihat yang kurang bagus. Misalnya pakaian kita disedekahkan, ternyata yang
Nah, itu salah satu contoh bersedekah. Sedekah yang paling tinggi itu adalah senyum. Makanya ini yang paling gampang saya lakukan, terus senyum. Tapi senyum juga harus dibatasi. Jangan sampai kepada istrinya bukan kita selalu tersenyum, kepada istri kita jangan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita hidupkan masnas sedekah Surabaya. Karena sedekah itu bukan hanya sedekah, tetapi di dalamnya ada zakatnya. Dan itu saya mengajak kepada kita semua untuk melakukan masnas usia Jawa Timur. Karena itu akan kembali kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul lail. Jadi pada bulan Ramadan ini kita juga dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail yang dimaksud di sini tiada lain bisa dalam bentuk salat tarawih. Mau yang berapa? 8 rakaat, mau yang 20 rakaat. Bisa juga secara pendek ya. Maksudnya secara pendek itu kecepatan. Iya. Ayo dulu. Jadi yang biasa disebutnya qiyamul Ramadan. Ya, qiyamul Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sholat tahajud. Nah ini syaratnya sudah mulai kita harus dihidup. Ya. Jadi sholat tahajud adalah amalan yang mulai yang bisa dikerjakan apabila umat muslim sudah tidur terlebih dahulu. Bisa dilakukan secara sendirian dengan jumlah paling sedikit 2 rakaat. Betapa agama ini memberikan kenyamanan kepada kita semua. Kalau tidak bisa 8 rakaat, bisa 2 rakaat, bisa 8, sesuai dengan kemampuan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga daripada qiyamul lail itu adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang termasuk dalam amalan qiyamul lail, sebab dikerjakan pada malam hari. Sholat ini biasa menjadi penutup dari ibadah qiyamul lail. Oleh karena itu, melalui bulan suci Ramadan, seperti judul yang saya bacakan tadi, sebagai ladang pahala, mari kita semuanya berlomba-lomba membuat banyak amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan, sehingga nanti kita bisa lulus dan mendapatkan sertifikat takwa. Nah inilah yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kenapa wujudnya takwa? Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, saya kira inilah yang menjadi pengingat bagi diri saya dan keluarga saya. Semoga begitu juga pada Bapak Ibu semuanya. Semoga dengan amalan-amalan yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan dapat menjauhkan kita dari siksa api neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, ingin sekali lagi tetap sama saja juga harus mengumumkan kepada kita semuanya agar supaya apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan semuanya bisa